Kembali di Breaking News TV One pemirsa, Komnas HAM menyerahkan rekomendasi kasus dugaan pembunuhan berencana Yosua Huta Barat kepada tim khusus Polri. Ada 3 substansi rekomendasi pihak Komnas HAM. Ketua tim khusus Komjen Agung Budi Marioto menjelaskan, 3 substansi rekomendasi tersebut adalah: pertama, kasus meninggalnya Yosua Huta Barat masuk ke dalam kategori kasus pembunuhan atau disebut extrajudicial killing. Kedua, Komnas HAM menyimpulkan tidak ditemukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan dalam kasus tersebut. Dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat juga ditemukan adanya tindak pidana obstruction of justice. Tim sus pun sedang melakukan langkah-langkah penanganan tindak pidana obstruction of justice tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih ya atas kesabarannya. Saya tahu sudah dari pagi menunggu, tapi tadi sebagaimana kami sudah rencanakan kegiatan kami, jam 10 tadi kami menyerahkan dan menyampaikan ya laporan lengkap dari Komnas HAM, ditambahkan ada laporan yang khusus dari Komnas Perempuan kepada tim sus dan Bapak Kabar Eskrim sebagai pimpinan penyidik yang disaksikan juga oleh Bapak Kabak Intelkam dan beberapa pejabat utama Mabes Polri lainnya. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih ya kepada Kepolisian Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, sejak awal Komnas HAM melakukan tugas penyelidikan dan pemantauannya sebagaimana Undang-Undang 39 1999, kami memiliki kesepakatan. Yang pertama adalah kesepakatan untuk keterbukaan dan akuntabilitas. Yang kedua, kesepakatan untuk Komnas HAM ini diberikan aksesibilitas ya. Jadi peluang diberikan kepada kami untuk meminta mendapatkan informasi apa saja yang kami butuhkan terkait dengan pengungkapan kasus Brigadir Joshua ini. Dan tentu saja kami juga pada waktu itu menyampaikan posisi Komnas HAM sebagai lembaga negara di bidang hak asasi manusia, yaitu posisi imparsial. Itu sebabnya kami waktu itu memang tidak masuk ke dalam tim sus, lebih karena pertimbangan-pertimbangan imparsialitas atau yang dalam bahasa sehari-hari independensi itu. Nah, dalam beberapa minggu terakhir pekerjaan kami sebagai Komnas HAM sudah kami selesaikan. Nanti secara khusus lebih mendalam Pak Anam setelah konferensi pers ini akan melanjutkan dengan konferensi pers yang lebih khusus menjelaskan temuan-temuan Komnas HAM sekaligus rekomendasinya. Tapi izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan poin-poin umum tadi ya. Jadi terima kasih kami karena sebagai mitra kerja Komnas HAM, Kepolisian Republik Indonesia telah menunjukkan satu kinerja yang sangat baik. Tidak saja kepada Komnas HAM-nya dengan tadi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan aksesibilitas itu, tapi juga kepada publik. Sehingga di awal-awal kita tahu bagaimana kasus ini membuat kebingungan di masyarakat karena adanya disinformasi, adanya alat-alat bukti dan lain-lain yang dihilangkan, yang kemudian kami sebut itu sebagai obstruction of justice. Tetapi secara bertahap kerjasama dari Komnas HAM dengan Kepolisian Republik Indonesia itu akhirnya rekan-rekan tim sus kita dan penyidik kita berhasil mengungkap itu semua, dan Komnas tentu saja sebagai lembaga mandiri tadi memberikan laporan pembanding supaya akurasi, validitas dari konstruksi peristiwa pembunuhan saudara Brigadir Joshua ini bisa betul-betul diungkap sebagaimana prinsip-prinsip keadilan yang memang diatur dalam perundang-undangan kita maupun di dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia. Saya kira demikian, nanti lebih detail akan disampaikan oleh Pak Anam. Dalam kesempatan ini saya sebagai Ketua Komnas HAM dengan Pak Irwasum sebagai Ketua Tim Sus ingin menyampaikan kepada publik semua
bahwa tugas Komnas HAM dalam pemantauan dan penyelidikan kami akhiri, tetapi tentu saja masih ada tugas lain dari Komnas HAM, yaitu melakukan pengawasan di dalam proses selanjutnya sampai nanti di persidangan. Teman-teman media juga sangat diharapkan kontribusinya juga untuk melakukan pengawasan. Ini penting sekali buat keadilan ditegakkan di negeri kita yang kita cintai ini. Saya kira demikian. Baik, langsung saya jawab saja semuanya ya. Rekan-rekan sekalian, ada 3 substansi yang rekomendasi dari Komnas HAM. Yang pertama terhadap kasus itu sendiri, kasus pembunuhan. Kalau di kepolisian dikenal dengan pasal 340. Kalau di Komnas HAM extra judicial killing sebenarnya sama. Tapi kalau di kepolisian sudah dengan pasal 340. Yang kedua, rekomendasi dari Komnas HAM menyimpulkan tidak ada tindak pidana kekerasan ataupun penganiayaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari rangkaian pembunuhan tersebut adanya kejahatan atau tindak pidana obstruction of justice yang kebetulan oleh penyidik tim sus juga sedang dilakukan langkah-langkah penanganan terhadap tindak pidana obstruction of justice. Itu kira-kira. Paham? Soal obstruction of justice, saat ini kan ada beberapa yang sedang ditahan di Makobrimob Depok. Nah, itu bagaimana Pak pengumumannya sampai saat ini dan kapan akan diumumkan ke publik, Pak? Baik, pada saat rilis Jumat yang lalu sudah disampaikan ada 6, yaitu Saudara FS, BJP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP. Penyidik sekarang sedang melakukan pemberkasan terhadap ke-6 tersebut. Sekaligus saya tambahkan ya, terhadap ke-6 tersangka obstruction of justice ini, di Propam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap ke-6 orang tersebut. Bahkan kalau tidak hari ini mulai. Hari ini sudah mulai. Hari ini mulai kepada Kompol CP. Sedang dilaksanakan sidang kode etik. Kemudian besok, kemudian minggu sampai dengan 3 hari ke depan. Jadi semuanya akan dilakukan sidang kode etik. Sedang dilakukan pemberkasannya, termasuk yang lain juga sedang dilakukan pelengkapan pemberkasan terhadap sidang kode etik dari masing-masing yang sudah terduga pelanggar kode etik. Mungkin itu. Cukup? Masih berproses. Jadi nanti kalau sudah ada tentu kita akan laksanakan sidang banding. Tapi ada tahapan waktunya. 21 hari. Jadi berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022 kita menunggu. Saya kira itu untuk sidang banding yang tadi malam Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan. Kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Jadi itu. Di samping itu, penyidik juga telah melaksanakan pencekalan terhadap Ibu PC. Dan pengacara menyanggupi untuk Ibu PC akan selalu kooperatif. Jadi itu pertimbangan. Dan ada wajib lapor. Kenapa? Ya kondisi bapaknya kan juga sudah ditahan. Pak, terkait obstruction of justice, Pak, kan 6 orang tadi kan sudah diperiksa. Sampai saat ini motifnya apa, Pak, mereka melakukan tersebut? Membantu Pak Ferdi untuk melakukan penutupan. Ya tadi menghilangkan, menghalangi penyidikan. Motifnya maksudnya apakah karena sekadar perintah saja dari Pak Ferdi Sambo? Ya mengkaburkan. Sehingga penyidikan rekan-rekan pada saat awal kita mengalami kesulitan kan. Setelah ditemukan CCTV-nya, kita mempermudah membuat terang dan penyidik akan memudahkan untuk memprosesnya. Saya kira itu. Makanya kan FS jadi orang yang menyuruh. Tadi saya sampaikan
FS kan juga bagian daripada obstruction of justice, yaitu menyuruh pemerintah. Saya kira itu jelas ya. Oke. Sudah cukup lah, cukup. Nanti Pak Kadihumas. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami, reporter Fadis Abi di Komnas HAM. Selamat sore Fadis Abi, tadi kita sudah sama-sama menyimak rekomendasi dan juga kesimpulan yang disampaikan oleh Komnas HAM. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pihak Polri? Selamat sore Polri, selamat sore Boni dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang tindakan selanjutnya nanti yang akan dilakukan oleh Polri berkaitan mengenai hasil rekomendasi investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM berkaitan mengenai kasus dugaan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Nantinya prosesnya akan masuk dalam proses pemahaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian dan nanti akan ditindaklanjuti. Memang sebelumnya pihak dari Komnas HAM ini merilis hasil atau kesimpulan investigasi independen yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM berkaitan mengenai kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Setidaknya kami mencatat ada 5 kesimpulan dalam proses investigasi independen yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM. Yang pertama adalah berkaitan mengenai posisi tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Memang sebelumnya ada asumsi bahwa Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat ini meninggal pada saat di Magelang, kemudian perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Namun tadi dipastikan oleh Komnas HAM bahwa Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat ini tewas pada saat di rumah dinas Irjen Pol Fedy Sambo, tepatnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Itu hasil penemuan pertama. Dan yang kedua adalah berkaitan mengenai kasus ini, Komnas HAM mengidentifikasi kasus ini masuk dalam kategori justice judicial killing, maksud kami justice judicial killing, di mana dalam pihak kepolisian juga telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini dan masuk ke dalam pasal 340 subsidiar 338 junto 55 dan 56 pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal seumur hidup, penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dan yang ketiga, hasil temuan Komnas HAM ditemukan adanya dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Namun pelecehan seksual tersebut ini dugaannya ditemukan oleh pihak dari Komnas HAM tidak dilakukan di Duren 3, melainkan di Magelang. Dan tadi hasil rekomendasi tersebut ini meminta agar pihak kepolisian mendalami adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Nofriansah Joshua Huta Barat. Ini yang diduga dilakukan di Magelang tepatnya pada tanggal 7 Juli 2022. Dan yang keempat berkaitan mengenai kesimpulan hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM. Ini berkaitan mengenai adanya pelanggaran kode etik terhadap sejumlah perwira polisi. Dan tadi sudah dijelaskan memang ada 6 yang saat ini masuk dalam sidang kode etik, di mana sidang kode etik ini dilakukan atau ditargetkan ini akan selesai dalam 3 hari ke depan. Ada 6 perwira polisi memang yang diduga ini melanggar kode etik. Tadi juga sempat dijelaskan oleh pihak komisioner Komnas HAM. Pelanggaran tersebut berkaitan mengenai adanya baik itu pembuatan skenario, ini merancang agar para saksi-saksi ini memiliki latar belakang yang sama atas pembunuhan Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Dan yang kedua, ini menghilangkan barang bukti. Ada sejumlah barang bukti yang ditemukan dan tadi juga sempat Komnas HAM memperlihatkan bagaimana ada sebuah video dan juga foto berkaitan mengenai tewasnya Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat yang sebenarnya itu hilang pada saat proses penyidikan. Dan tadi ditemukan oleh pihak Komnas HAM dan menegaskan bahwa memang peristiwa tersebut ini terjadi di Duren 3. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. Memang pihak kepolisian ini telah menetapkan 5 orang tersangka dan tadi juga melalui Irwasum Polri yang juga merupakan ketua tim khusus Polri, Komjen Agung Budi Marioto menegaskan bahwa memang untuk alasan Putri Chandrawati sendiri ini tidak ditahan karena alasan yang pertama adalah kesehatan. Kita ketahui secara bersama bahwa sebelumnya pada tanggal 18 Agustus Putri Chandrawati sempat memberikan surat izin sakit kepada pihak kepolisian dikarenakan memang kondisi fisiknya yang menurun, dan kemudian juga yang kedua adalah alasan kemanusiaan, dan yang ketiga ada alasan Putri Chandrawati ini masih memiliki seseorang anak yang masih
berusia balita. Kita ketahui bahwa Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo memiliki 4 orang anak. Dari 4 orang anak tersebut, 1 diantaranya merupakan balita. Dari hasil temuan-temuan investigasi Komnas HAM, kemudian nantinya akan ditindaklanjuti nantinya oleh pihak kepolisian, dan nantinya juga pihak kepolisian nanti akan memberikan rekomendasi terhadap Presiden dan juga DPR RI. Untuk sementara itu saja yang dapat kami informasikan dari Komnas HAM Republik Indonesia. Kami kembalikan kepada Ibu Boni. Baik, terima kasih Fadis Abi atas informasi Anda langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta Pusat. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.